Badan usaha legal worth it banget. Memiliki badan usaha yang legal adalah salah satu cara untuk mengembangkan bisnis jadi lebih besar dan mendapatkan keuntungan lebih. Karena yang pertama, mendapat perlindungan hukum. Dengan mendirikan badan usaha berupa perseroan terbatas, perusahaan Anda sudah disetujui, diakui, dan tertera pada daftar perusahaan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga tidak akan digunakan oleh perusahaan lain. Kedua, menjadi perusahaan dalam negeri yang baik. Dalam mendirikan badan usaha, Anda akan mendaftarkan nomor pokok wajib pajak perusahaan. Dengan memiliki NPWP, perusahaan wajib melapor dan membayar pajak sesuai dengan keuntungan yang didapatkannya dalam setahun. Ini akan menjadikan perusahaan sebagai entitas yang taat pajak serta turut menyumbang dalam pembangunan negeri. 3. Memperjelas pemisahan harta pribadi dengan perusahaan. Perseroan terbatas memiliki syarat pemisahan harta pribadi dengan perusahaan. Dengan adanya pemisahan harta pribadi dan perusahaan, maka pembagian keuntungan dan pengelolaan keuangan perusahaan juga akan lebih teratur. Keempat, mendukung profesionalisme pada perusahaan. Perusahaan wajib punya struktur dan organ yang tertata dengan baik. Karena pengelolaan dan pengawasan bisnis dilakukan oleh organ perusahaan yang berbeda, kegiatan bisnis akan berjalan lebih efektif, profesional, dan terjamin pertanggungjawabannya. Kelima, kemudahan dalam berbisnis. Punya badan usaha yang resmi akan membantu Anda mendapatkan proyek-proyek besar. Mengerjakan proyek lelang dari swasta dan pemerintah bukan hanya akan mendaratkan keuntungan besar, tapi perusahaan juga akan memiliki rekan bisnis yang baik dan mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen. Keenam, punya legitimasi dari pemerintah. Sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar dan semua kegiatan bisnis perusahaan juga sudah dilegalisasi dan terdaftar. Bahkan, Anda juga bisa cantumkan beberapa jenis bisnis sekaligus. Dengan begitu, setiap usaha yang Anda jalani sudah jadi aktivitas resmi di dalam negara dan bisa berkembang sesuai yang sudah Anda daftarkan pada akta notarial. 7. Memperpanjang jangka usia aktivitas perusahaan. Perusahaan berbentuk PT bahkan bisa diwariskan, dialihkan, atau diperjualbelikan pada orang lain sesuai dengan RUPS dan kesepakatan tertulis. Sebuah PT jika memiliki aktivitas bisnis yang baik bahkan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama hingga berpuluh-puluh tahun. Terakhir, kesempatan untuk menjaring pasar asing. Pada saat Anda mendapatkan investor asing, otomatis Anda harus mengubah status perusahaan menjadi perusahaan penanaman modal asing atau PMA. Namun, dengan menarik investor luar negeri, kesempatan perusahaan untuk memasarkan jasa atau produk ke pasar internasional pun juga akan semakin besar. Sebelum memulai bisnis, ada baiknya Anda mendirikan badan usaha yang sesuai. Jadi, lebih baik CV atau PT? Begitu pertanyaan yang sering banget diterima. Penentuan badan usaha memang sangat penting, karena ini akan sangat menentukan ke depannya bisnis ini berkaitan dengan legalitas, perizinan, karyawan, investor, juga berbagai stakeholders-nya. Sehingga penting untuk menentukan cakupan bisnisnya. Jika bisnis yang Anda jalani merupakan bisnis lokal atau daerah, nampaknya CV saja sudah cukup. Tapi untuk cakupan bisnis yang lebih luas di berbagai bidang, mendirikan badan usaha berbentuk PT adalah pilihan yang lebih pas. Selain itu, Anda bisa mendirikan CV dulu, lalu merubahnya menjadi PT ketika sudah dirasa perlu. Kemudian, harus dilihat juga pasar yang akan dituju. Anda pasti sudah punya visi mengenai pasar yang dituju sesuai produk dan layanan yang Anda tawarkan. Jika tujuannya menyediakan produk atau layanan untuk perorangan dengan cakupan bisnis yang tidak terlalu luas, untuk usaha CV rasanya sudah cukup. Kemudian sesuaikan dengan modal. Berbeda dengan pembentukan PT yang mewajibkan pengusaha memiliki modal minimum sebesar 50 juta dan menyetorkan 25% ke rekening perseroan, membentuk CV tidak mewajibkan Anda untuk menyetor modal dengan jumlah tertentu. Hal lain, tidak ada aturan khusus yang mengatur pemisahan modal dalam CV. Sementara pada PT, aset dan modal perusahaan wajib dipisahkan dari harta pribadi. Pebisnis seperti Anda tentu memiliki visi tentang masa depan perusahaan yang Anda rintis. Jika Anda mengharapkan perusahaan berkembang, berekspansi, dan berusia panjang, maka bentuk PT adalah badan usaha yang sangat tepat. Jadi, pemilihan antara CV atau PT sangat bergantung pada visi dan misi perusahaan Anda. Intinya, semua tergantung kepada bisnis model Anda dan target yang ingin Anda capai ke depannya.
Mau bikin PT? Berikut adalah persyaratannya. Mendirikan PT kini sudah menjadi pilihan sebagian besar pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Alasannya, karena dengan memiliki badan usaha terbentuk PT, pengusaha bisa mendapatkan manfaat yang besar dalam hal mengembangkan bisnisnya. Untuk itu, berikut adalah persyaratan untuk mendirikan PT. Yang pertama, persiapkan data PT. Seperti nama PT, tempat dan kedudukan PT, maksud dan tujuan PT, struktur permodalan PT, dan pengurus PT. Kemudian, buat akta pendirian di depan notaris. Notaris selanjutnya akan menginput data melalui sistem administrasi badan hukum yang terintegrasi dengan sistem online single submission atau OSS. Kemudian, pengurusan surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh kelurahan tempat perusahaan Anda berdomisili. Nah, selanjutnya adalah mengurus NPWP. NPWP ini diurus di KPP sesuai dengan domisili perusahaan. Setelah mengurus NPWP, kita baru bisa mengurus nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha dapat berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, nomor identitas kepabeanan, angka pengenal importir, dan bisa didapatkan di sistem OSS. Kemudian, mengajukan izin usaha dan izin operasional atau komersial. Izin usaha dan izin operasional atau izin komersial seperti surat izin usaha perdagangan, izin usaha industri, izin usaha jasa konstruksi. Terakhir, melakukan laporan kegiatan penanaman. Setiap pengusaha menengah dengan nilai investasi di setiap cabang bidang usaha perusahaan yang bersangkutan minimal senilai 500 juta harus membuat laporan kegiatan penanaman modal. Pendaftaran merek itu ternyata penting juga bagi UMKM loh. UMKM tersebar luas di Indonesia. Hal ini membuat peluang lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja menjadi lebih besar. Akan tetapi, semakin banyaknya masyarakat yang berkecimpung di UMKM, peluang terjadinya masalah menjadi lebih besar. Tapi masih banyak banget anggapan seperti, perlindungan merek itu nggak banyak dampaknya. Atau daftar merek itu biayanya gede. Selain itu, prosesnya panjang banget kalau daftar merek. Tapi, kalau kita tidak segera mendaftarkan merek, hal ini bisa merugikan pelaku usaha UMKM. Nah, mendaftarkan merek itu dapat memberikan beberapa manfaat loh. Yang pertama, memberikan perlindungan hukum. Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM pasti punya keunikan tersendiri dan jadi aset tak ternilai. Karena itu diperlukan perlindungan hukum biar nggak disalahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab. Perlindungan hukum atas merek baru diberikan setelah merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan terbitnya sertifikat merek. Kedua, sebagai tanda pembeda. Kalau dengar kata McDonald, pasti yang akan terlintas di benak Anda adalah menu fast food seperti hamburger. Gimana bisa hanya mendengar kata McDonald langsung terlintas sebuah hamburger beragam jenis dan kentang gorengnya? Hal itu dapat terjadi karena merek berperan sebagai identitas pembeda agar masyarakat dapat mengingat produk yang ditawarkan, seperti brand McDonald yang terkenal dengan fast food mereka. Ketiga, mendapatkan hak atas merek. Dengan daftar merek, maka pemilik merek akan mendapatkan hak atas merek produk mereka. Nah, pemegang hak atas merek dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selain itu, pemegang hak atas merek juga dapat meminta pihak lain yang memproduksi barang dengan merek yang sama untuk membayar royalti atas penggunaan lisensi merek mereka. Melalui hal ini dapat dilihat nilai ekonomis dari suatu produk yang dilindungi mereknya. Kalau merek Anda sudah didaftarin,